Ada sesuatu lagi, nanti kita tunggu aja seperti apa. Gitu. Sesuatunya itu kayak gimana maksudnya? Kenapa? Sesuatunya itu kayak gimana maksudnya? Sesuatu itu diperbaiki atau gimana sih? Oh, kalau diperbaiki kan kita udah renovasi terus kan. Ada sesuatu yang nanti akan menjadi sesuatu. Apa itu? Nggak bisa diomong dong, karena ini kan masih project. Di karaoke itu atau di tempat lain? Atau Di karaoke. Kayak kemarin kan terobosan barunya kayak yang animasi-animasi itu ya? Bukan animasi, itu apa namanya, panoramik. Nah itu seperti apa itu perkembangannya itu? Sekarang sih masih bagus ya. Kemarin kan saya kontrol juga ke beberapa tempat di tempat saya, jadi responnya bagus. Yang jelas ya bagus aja sih, happy mereka dengan suasana yang baru gitu. Pekerjanya gimana pun kan setelah sebelumnya Pekerjaannya udah aman sekarang, mereka happy karena udah normal kembali gitu. Nah, Bunda juga maksudnya merasa tenang nggak sih kayak akhirnya bisa memperkerjakan lagi karyawan-karyawan yang sebelumnya? Iya, ada beberapa yang masih belum operasional karena kan harus dipersiapkan lagi, mengingatkan biaya kita kan juga kemarin tuh ancur-ancuran ya waktu kena COVID. Jadi nunggu ada profit baru dikumpulin. Jadi saya juga nggak ngambil, malah saya juga suntik dana terus kan supaya perkembangannya bagus. Dan ada beberapa yang harus dibuka lagi karena kan di daerah-daerah lain kan butuh biaya juga gitu. Rugi berapa sih? Oh banyak lah, banyak banget, nggak bisa diomong. Nggak berapa miliar, ratusan. Ya dong, karena apa namanya, karaoke kita kan banyak ya. Udah kemarin tuh sempet 100 lebih, sekarang udah mulai ada beberapa yang memang kontraknya juga pas kena pandemi udah mau habis jadi tutup gitu. Jadi belum perpanjangan lagi. Ini jalan berapa bulan Bun maksudnya karaoke Bun? Karaoke normal udah 3-5 bulanan lah. Bun, boleh sedikit kan ini festival musik udah mulai jalan lagi, oper udah mulai jalan lagi. Festival musik? Udah, maksudnya oper udah mulai kencang lagi, semakin bergairah lagi nggak sih buat bermusik gitu? Ya, aku harap sih tidak akan mati suri lagi untuk para pemusik. Dan tentunya apa ya, kalau aku sih di dangdut ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih berkibar lagi lah. Udah, aku tambahin sedikit dong soal ini. Ini alat hiji tradisional yang ada di pasar. Kan sedikit doang. Nah, kalau jangan ngilu-ngilu, ya aku melihatnya bawahnya alat hiji tradisional. Ya boleh yuk. Kalau Anda semakin cantik nih, boleh. Terima kasih. Pemantapannya berhijab seperti apa sih? Dijalanin aja sih, dijalanin aja. Apa awalnya yang membuat jadi berhijrah ya? Kalau hijrah sih, kalau buat saya ya, hijrah bukan penampilan. Gitu, kalau hijrah penampilan gampang banget. Padahal makna hijrah itu kan dalam dan luas. Jadi hijrah itu hati dulu pertama. Gitu. Jadi nggak cuma penampilan fisik aja. Apa yang membuat penampilannya berubah nih dari bawah? Nggak tahu deh, proses hidup ya, yang semakin berumur semakin semoga semuanya semakin baik. Tapi yang pasti, yang jawaban yang paling singkat yang saya bisa katakan, sekarang saya lebih nyaman berpenampilan seperti ini. Waktu itu pas mantep seperti apa sih Mbak? Hah? Pas maksudnya yakin udah mau Memantapkan diri. Saya nggak bilang saya yakin, nggak. Pokoknya saya melakukan sesuatu itu karena hati dan saya merasa nyaman gitu. Jadi ya kayak fashion aja ya, misalnya Mbak merasa nyaman dengan nggak memakai kerudung, ya saya merasa nyaman pakai. Sebetulnya sesimpel itu aja. Tapi ada pengalaman mungkin tentang spiritual gitu. spiritual yang Nggak ada. atau Ya proses hidup aja, proses hidup kan nggak mungkin nggak pengalaman spiritual yang dapat mimpi berhijab besok pagi pakai hijab, nggak gitu, nggak. Memang pengalaman aja, proses kehidupan yang ya tentu semua orang punya proses kehidupan yang berliku-liku, banyak pelajaran, banyak cobaan gitu, dan proses kehidupan yang mematangkan saya untuk berpenampilan
sekarang seperti sekarang itu aja. Ada yang berubah nggak dari penampilan, maksudnya dari setelah berpenampilan seperti ini? Apa yang berubah ya? Nggak tahu. Ya, mungkin dari job-job pekerjaan atau apa? Nggak tahu. Nggak sih, biasa aja. Pergaulan biasa aja, maksudnya gini loh, karena kalau pergaulan ya sebelum saya berkerudung ya saya memang udah nggak pernah pergi-pergi seperti dulu ya, pergi party atau pergi ke tempat malam dan lain-lain nggak gitu. Tapi ya itu kan karena memang udah berubahnya dari dulu. Mbak, pada waktu awal berhijab itu kan sempat ada komentar negatif karena pakai Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Komentar negatif ya wajar ya, mana ada public figure selebriti nggak ada komentar negatif kan nggak mungkin gitu. Tapi kembali lagi bahwa saya pakai hijab itu buat kenyamanan saya kok, bukan buat kalian. Mohon maaf ya. Saya pakai kerudung itu buat kenyamanan diri saya, bukan untuk mengentertain para teman-teman media atau mengentertain para netizen, bukan gitu. Jadi biarkan saya menjalani proses saya yang tidak sempurna ini, nggak apa-apa gitu. Seperti saya juga akan menghormati seseorang dan menghargai seseorang yang sedang menjalani proses masing-masing, kan masing-masing orang berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa komentar-komentar, wajar-wajar aja buat saya. Anda kan tadi ngomongin berhijab karena proses kehidupan ya. Dan ada di titik seperti apa sih sampai akhirnya kalau Anda tuh mulai saya nggak bisa ngomong 5 menit ya. Nanti kamu kok undang ke talk show yang 2 jam, nanti saya ngobrol di situ. Singkatnya aja, sekarang saya merasa nyaman berpenampilan seperti ini. Tapi ini udah mantap ya, akan Wallahu alam bisawab ya. Saya nggak, kamu ngomong mantep ya, namanya orang, saya selalu bilang saya lagi belajar. Kalau orang belajar kan bisa gagal juga. Kalau gagal ya coba lagi. Ya kan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Gagal 10 kali, coba lagi 20 kali. Selalu gitu. Jadi wallahu alam bisawab, saya nggak pernah mau bilang, wah saya mantap, wah saya tidak akan begini, saya tidak akan, enggak. Saya menghindari melakukan saya nggak mau fait accompli diri saya sendiri. Atau mungkin Biarin dari aja. anak mungkin yang sekarang masuk pesantren jadi membuat motivasi. Kapan anak saya masuk pesantren? Kali aja Enggak. memasukkan ke pesantren. Pure dari hati. tapi kalau setelah berhijab ini akan berguru sama siapa nih? Mungkin belajar agama lebih dalam. Ya udah punya kok guru. Udah punya ustadz, udah punya guru. Ya pastilah kita kalau nggak mungkin kita belajar nggak pakai guru ya. Anda menyambut 2024 bakal politik lagi kan? Fokus Insya Allah lagi doain lagi. aja. Bisa iya, bisa enggak. Kita lihat aja garis tangannya ya. Cuma ya tentunya memang sekarang semuanya lebih ya, kalau dulu kan memang saya start politik di umur yang sangat belia ya, masih kuliah. Sekarang mungkin keputusannya lebih matang lagi. Yang tawaran pasti banyak. Menjelang pemilu pasti banyak tawaran gitu. Tapi ya pengalaman saya kan udah puluhan tahun di dunia politik ya. Gitu. Jadi nggak mudah juga untuk memutuskan. Banyak pertimbangan, tapi kita lihat aja nanti. Yang berat apa sih yang berat? Apa? Yang berat. Yang membuat berat untuk bekerja. Yang membuat berat ya, enggak. Maksudnya kayak yang membuat berat itu kalau partai politik yang masuk ke sebuah partai yang nggak memperjuangkan amanah rakyat, gitu ya, yang nggak mewakili atau justru melakukan sebaliknya, yang membunuh, yang tidak mau ada demokrasi, yang membela korupsi, ya things like that lah ya, hal-hal seperti itu. Jadi ya insya Allah kalaupun saya masuk partai politik harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau enggak juga buat apa gitu. Kalau cuma sekedar
gaji dan jabatan buat apa, saya udah nggak mencari itu lagi ya. Beda kalau 20 tahun lalu saya punya ambisi menduduki jabatan tertentu, beda. Kalau sekarang udah nggak, there's no more ambisi. Jadi saya hanya merasa kalau saya bisa bermanfaat, ayo. Kalau justru kebanyakan mudarat ya mendingan nggak usah. Tapi ada target apa Saya lagi? hanya nggak ada target apa-apa, menjalani hidup mengalir aja, nggak ada juga. Nggak ada lagi. Ya. Nggak ada lagi ya. Nggak ada target-target sekarang. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Mencari nggak? Enggak, dicari. Kenapa? Ya pertama yang bisa mengajak saya dan anak-anak saya ke surga ya. Itu susah, Mbak. Tapi berarti udah nggak terima lagi. Nggak terima apa tuh? Nggak terima dilamar lagi sama laki-laki. Nggak ada yang berani ngelamar juga. Kenapa? Waduh. Ya nggak tahu, udah coba. Tapi Wanda masih pengen nggak sih nikah lagi gitu? Insya Allah. Pastilah kalau punya pendamping hidup kan, ya laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk berdampingan, itu kontraknya. Mungkin kali ini pengennya seperti apa? Mungkin Ya, itu ustaz tadi. atau apa yang bisa Enggak, yang bisa mengajak saya dan anak-anak ke surga, yang mencintai saya dan anak-anak, yang bisa mencukupi lahir, fisik, batin, finansial saya dan anak-anak. Gampang kan? Ya. Oke, makasih. Ya. Kak Wanda foto. Ya, Wanda. yang sedikit ngambil nah. Yang Oke. Apalagi Pengacaranya siapa? Yang mendampingi pengacara siapa? pengacara dia. Ya pengacara dia. Ini kejadian memang udah berulang atau baru kali ini terjadi? Kalau menurut kita belum dalami ya untuk semua kejadiannya atau sudah berulang, tapi semalam itu saudari kita L melaporkan. Ada luka-luka atau seperti apa Bu yang? Ya semalam tadi? untuk itu kita visum. Jadi untuk bukti visum itulah kita bisa menyangkakan orang atau bisa disidik. Oke, untuk saudara Bilar sendiri sebagai terlapor bukan? Kalau itu kita sekarang kita hanya menerima dari laporan saudari L. Ya, jadi itu kita yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Sementara akan diperiksa kapan Bu? Saksi-saksi sendiri? Ya nanti kita tetap berkoordinasi dengan penyidik untuk kapan diperiksanya untuk saksi-saksi. Pasti udah diperiksa atau sebelum? Ya untuk sementara semalam saudara L sudah diperiksa. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kurang lebih ya malam jam 7 kemudian beliau diperiksa untuk dimintain keterangan perihal kasus yang dilaporkan. Kejadiannya sendiri jam berapa? Untuk kejadian kita masih minta keterangan yang jelas ya. Ya, untuk kita yang dilaporkan adalah memang yang melaporkan adalah saudara L. L penyanyi dangdut ya? Artis penyanyi dangdut gitu ya? Ya saudari L yang melaporkan. Ya. Untuk prosesnya sendiri bisa dikasih tahu? Ya kalau prosesnya sendiri kita tetap kalau dari kita menerima laporan polisi, kemudian kita mengumpulkan barang bukti, kemudian jika dia memang melaporkan untuk kasus KDRT kita harus visum, ya. Jadi kita bukti, fakta, kemudian dari saksi-saksi itulah yang memperkuat untuk suatu kasus. Oke, saudara sendiri sudah visum atau belum semalam? Semalam visum, Langsung dibawa ke sini lagi? visum. Ya. Hasil visumnya sendiri? Belum, hasil visum nanti kita terima, nanti kita ambil. Ya. Untuk kuasa hukumnya sendiri langsung mendampingi semua orang? Ya untuk kuasa hukum ada yang mendampingi. Rencana kalau
Ya nanti setelah kita ini nanti kita cek kembali di penyidik. Penyidik yang berhak untuk memanggil saksi-saksi. Biasanya prosesnya berapa lama Bu setelah korban melaporkan? Kita lebih cepat lebih baik Mbak. Makanya biar kita penyidik lah yang bekerja. Dijerat pasal berapa? Ya untuk pasalnya kita KDRT ya Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Ancamannya? Ancamannya paling tinggi 15 tahun. Paling Tinggi ya. Terima kasih. Ya, kasih. Mak, berarti tadi malam selain saudara L yaitu Lesti selain melaporkan berarti sudah diperiksa. Sudah saudarinya kita L sudah kita periksa, kita minta keterangan kasus yang dilaporkan. Kalau boleh tahu berapa jam Bu? Ya untuk jam Jamnya tidak tahu ya Bu. Dari jam berapa dia datang? dari semalam ya, semalam kurang lebih dari jam 7. Dari jam 7. Oke. Bu, banyak netizen berkomentar saudara L ini inisial L ini adalah penyanyi dangdut. Ya kita kurang. Bisa dikatakan benar sebagai penyanyi dangdut? Iya. Oke. Nah, untuk kasusnya ini sendiri Bu, kenapa belum dipanggil pelakunya yaitu suaminya yang Ini telah semalam. melakukan KDRT? Ya jadi semalam kan baru dilaporkan. Jadi kita menerima laporan polisi dari masyarakat. Ya kemudian ini kebetulan saudari L. Nah dari semalam pun kita udah periksa untuk kasus yang dilaporkan. Lanjut kita visum karena dilaporkan ini berupa KDRT. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tetap kita nanti kita periksa saksi-saksi yang melihat kapan kejadiannya. Nah, itu yang Berarti tidak bisa langsung dipanggil sendiri ya Bu ya, pelaku atau sang suaminya itu sendiri yang melakukan KDRT? Jadi kita harus minta keterangan dari korban dulu. Setelah kita dari korban baru kita bisa memanggil saksi-saksi. Memanggil dan sekaligus mungkin bisa langsung ditahan kalau misalnya barang bukti atau saksi itu sudah memenuhi ya Bu? Itu jelas kita kita periksa dulu. Periksa dulu ya. Oke. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Tadi Kita harus melampirkan dari visum. Oke, ada berapa visum Bu? Mungkin. Untuk visum nanti kita berkoordinasi dengan penyidik. untuk penyidik Malam sudah diperiksa. tapi dari maksudnya dari penyidik sini secara fisik itu maksudnya melihat sebuah. Nanti kita berkoordinasi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Yuk.